Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan, pintu kesadaran, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkelimpahan lahir batin. Kita menemukan kebahagiaan sejati di dalam diri kita. Kita menemukan kehidupan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, dan kita bisa lolos dari kegelapan kita sendiri. Kita lolos dari penjara-penjara yang kita bangun oleh kita sendiri, sehingga kita bisa menemukan kemerdekaan yang sejati. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menampilkan satu ayat ini dari Quran surah Ar-Rahman. Ayat ini ayat yang sering dibaca banyak orang, tetapi saya tidak tahu seberapa dalam setiap orang memahami pesan cinta yang disampaikan Allah lewat surah Ar-Rahman ini, ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins inistata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ar fangfudu la tangfudu illa la tangfuduna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jamaah jin dan manusia, inistata'tum angtang fudu min aktoris samawati wal ar, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Fangfudu la tangfudu, kamu tidak akan sanggup menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu sudah menjadi bahasa pasar, bahasa kita, sultan. Sultan itu adalah raja. Jadi sultan itu artinya adalah kekuatan. Sultan artinya adalah kekuasaan. Ini kabar baik. Ternyata manusia itu diberi oleh Allah sebuah potensi di mana dia bisa menembus sempadan langit dan bumi. Tetapi manusia yang seperti apa yang diberi izin untuk menembusnya? Yaitu manusia yang sudah memiliki sultan, yang sudah memiliki kekuatan, yang sudah memiliki ilmunya. Karena kekuatan tertinggi pada manusia adalah ilmu. Jadi kalau di Quran ada kata-kata langit, itu biasanya selalu mengacu kepada hal-hal yang menyangkut ketinggian. Dan kita semua biasanya kalau mendengar kata langit, yang terpikir adalah yang di atas. Kalau mendengar kata-kata bumi, yang terpikir adalah yang kita injak ini. Padahal sampai sekarang saya secara pribadi belum pernah bisa melihat langit itu di luar diri saya. Karena yang saya lihat di luar diri saya hanya ruang kosong. Ruang kosong antar planet. Sedangkan di Quran Allah menyatakan ada 7 lapis langit. Jadi kalau 7 lapis langit itu diartikan sebagai ruang kosong, itu saya juga bingung. Batasnya langit pertama sampai mana? Batasnya langit kedua sampai mana? Bahkan kalau kita belajar astronomi secara lebih luas lagi, yang namanya bumi ini dan yang semacam bumi ini di galaksi Bima Sakti saja ditemukan oleh para ilmuwan jumlah planet yang seperti bumi ini
diperkirakan sekitar 250 miliar buah. Jadi yang sebenarnya antar planet itu yang ada adalah ruang kosong. Kalau jumlah planet, jumlah bintang itu sebanyak itu, bahkan jumlah galaksi pun sebanyak itu, terus yang disebut dengan langit itu yang mana? Yang disebut dengan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh itu yang mana? Ternyata setelah saya dalami lebih dalam lagi semua kitab suci, ternyata yang disebut dengan langit di dalam kitab suci itu adalah menceritakan tingkat-tingkat kesadaran. Jadi Nabi Muhammad ketika melakukan pertemuan dengan Allah, dan Allahnya itu tidak di luar dirinya. Bahkan Allah menyatakan bukan hanya pada Nabi Muhammad, termasuk pada kita semua. Berulang kali Allah mengatakan, sesungguhnya aku meliputi segala manusia. Contoh sederhana saja. Hampir semua orang kalau ditanya di mana Baitullah, pasti jawabannya di Mekah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Coba kalau pakai asas keilmuan, kok Allahnya dekat di sini tapi rumahnya jauh. Tapi kita juga tentu tidak boleh menyalahkan rumah yang di sana. Karena itu diajarkan oleh para nabi, para rasul. Oleh karena itu maka ilmu itu ada dua, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Simbolisasinya di sana, hakikatnya di sini. Maka berulang kali kita pergi ke sana, kalau belum pernah meniti ke sini, kita tidak mengerti semua yang ada di sana. Tidak akan mengerti. Mengapa tawaf itu 7 putaran? Mengapa sa'i itu bolak-balik Safa dan Marwah itu 7 kali? Mengapa untuk melempar jumrah itu harus mengumpulkan 7 batu? Mengapa tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad? Apa sih Hajar Aswad itu hakikatnya? Mengapa kita harus lewat Multazam? Mengapa kita harus lewat pintu Ka'bah? Mengapa kita harus lewat Makom Ibrahim? Mengapa kita harus melewati Hijr Ismail? Mengapa kita harus melewati rukun Yamani? Dan mengapa kita harus mengulangi lagi sampai 7 putaran? Mengapa tidak 8 putaran? Mengapa tidak 9 putaran? Itu semua simbolik. Itu semua simbolik. Itu artinya di semua tanda-tanda itu ada pesan yang harus kita terjemahkan untuk meniti ke dalam diri agar kita menemukan Baitullah yang sesungguhnya. Itu sebabnya belajar agama itu harus lengkap. Syariatnya harus dapat, thariqatnya harus dapat, hakikatnya harus dapat, ma'rifatnya harus dapat. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu bukan tingkatan ilmu, bukan. Dan ma'rifat bukan ilmu yang tertinggi. Justru kata Rasulullah, ma'rifat itu awalnya ilmu. Maka Rasulullah bersabda, awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya agama justru mengenal Allah dan Rasulnya. Makanya para nabi, para rasul, sebelum mereka menyembah Tuhan mereka mencari dulu Tuhannya. Setelah ketemu baru mereka menyembahnya. Itu yang dicontohkan oleh mereka, yang tidak diikuti oleh kita semua. Oleh karena itu kembali lagi, ketika saya membaca kitab Al-Dardiri tentang Isra Mi'raj, ternyata dalam kitab itu banyak sekali simbol-simbol yang dipahami seakan-akan itu yang sebenarnya. Jadi ketika diceritakan Nabi Muhammad itu melampaui langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh, puncaknya di Sidratil Muntaha, itu dianggap langit itu betul-betul langit secara fisik. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah beliau melampaui lapisan-lapisan kesadaran. Maka disimbolkan di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, di langit yang kedelapan masuklah pada Sidrah Al-Muntaha.
Sidrah al-muntaha, sidrah itu artinya sadar, al-muntaha artinya puncak. Jadi sidrah al-muntaha artinya adalah puncak kesadaran. Jadi otomatis kalau sidratul muntaha puncak kesadaran, berarti langit-langit yang tadi dimaksud adalah lapisan-lapisan kesadaran. Itu sebabnya kita harus menembus lapisan-lapisan kesadaran itu. Makanya Allah menyatakan di Quran surah Ar-Rahman ini, ya ma'syaral jinni wal ins inistata'tum antang fudu min aktoris samawati wal ard. Jadi kita ini manusia sesungguhnya oleh Allah diberi peluang, diberi kemampuan, diberi potensi untuk bisa menembus semua lapisan-lapisan langit itu. Jadi artinya kita semua ini diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa melewati langit-langit kesadaran kita sendiri sampai mencapai puncaknya kesadaran yang disebut dengan sidratil muntaha. Itu sebabnya di Quran surat An-Najm Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi kalau kamu ingin mencapai yang namanya Jannatul Ma'wa, Jannatul Ma'wa itu kata Allah adanya di kesadaran yang paling puncak, namanya Sidrah Al-Muntaha. Di situ. Tetapi sebelum kita mencapai Sidrah Al-Muntaha, kita harus melewati langit-langit kesadaran kita. Nah, oleh karena itu orang-orang bijak menggambarkan langit-langit kesadaran itu, kesadaran Adam digambarkan dengan kesadaran materi. Kesadaran Yahya digambarkan dengan kesadaran energi. Kesadaran Yusuf digambarkan dengan kesadaran keseimbangan materi dan energi. Kesadaran Idris digambarkan dengan kesadaran kasih. Kesadaran Harun digambarkan dengan kesadaran cinta. Kesadaran Musa digambarkan dengan kesadaran berkomunikasi dengan jati diri kita. Kesadaran Ibrahim sudah masuk pada level kesadaran yang ke-7. Disitulah kita akan mengalami inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. La syarikalah. Di langit yang ke-7 sudah tidak menduakan Tuhan lagi. La syarikalah. Sudah terbebas dari segala dosa. La syarikalah. Karena semua dosa itu turunan dari dosa syirik. Orang berbuat jahat itu karena dia masih syirik kepada Allah, masih selingkuh kepada Allah. Kita membicarakan keburukan orang itu turunan dari dosa syirik. Semua dosa-dosa itu adalah turunan dari dosa syirik. Sembuhkan dosa syirik, hilang semua dosa. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Kalau hari ini kamu terbuka pandangan qalbumu kepadaku, kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan dosamu yang lalu, bahkan dosamu yang akan datang. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran berulang kali, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Dia sudah mengampuni dosa apapun selain daripada syirik. Jadi dosa manusia itu cuma satu, hadirin, cuma satu. Bereskan dosa itu. Syirik itu akibat. Lalu sebabnya apa? Sebabnya tidak tahu dan kenal kepada Allah. Maka menyembuhkan dosa syirik cuma satu caranya, kenali Allahmu, kenali Allahmu. Dari mana mulainya? Kenali dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Makanya doa talbiyah yang sering diulang-ulang ketika orang umrah dan haji, subhanallah. Kalau ngerti, disitulah esensi dari kepergian kita ke Mekah yang disebut tanah suci itu. Aku datang ya Allah, aku datang ke rumahmu,
untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Datang ke rumah Allah bukan hanya melihat rumahnya, tapi kita harus bertemu dengan yang punya rumah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, jangan sembah rumahnya, kata Allah, sembah yang punya rumah. Kalau ngerti saja, ngerti yang kita ucapkan, bergetar jiwa kita, bergetar seluruh sel dalam tubuh kita. Ternyata pergi ke Baitullah itu tugasnya cuma satu, agar kita bisa bertemu dengan yang punya rumah. Makanya di Quran dikatakan, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah ka zikrikum abakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah seperti kau mengingat bapakmu. Ingat itu ada syaratnya, hadirin. Syarat sahnya ingat, harus tahu yang diingat. Dan kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak tahu. Maka kenali dia. Kita akan ingat sepanjang ruang dan waktu. Itu yang dikatakan dengan ahlul bait. Itu yang disebut dengan ulul albab. Makanya lihat definisi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Tidak ada satu waktu pun dia tidak bisa mengingat dia. Saya sedang ceramah seperti ini, saya tidak bisa melupakan dia. Karena ingat itu bukan sebutan, ingat itu tidak sibuk, bukan menyebut. Ingat itu di dalam. Dan kalau kita sudah tahu yang diingat, kita akan bisa mengingatnya sepanjang ruang dan waktu. Dan siapapun yang selalu mengingat dia tidak akan merasa ada ilusi keterpisahan dengan dia. Itu yang menyebabkan kita akan selalu dikontrol oleh tauhid kita. Akhlak kita dikontrol selalu oleh tauhid kita. Tidak mungkin kita bisa berbohong lagi pada siapapun. Tidak mungkin kita bisa menyakiti siapapun. Tidak mungkin kita merendahkan siapapun. Tidak mungkin. Jadi hadirin, mereka yang masih senang berkhianat pada dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang jahat, sebetulnya itu bukti nyata bahwa sebetulnya dia masih selingkuh kepada Allah. Itu sebabnya kita harus menembus sempadan langit dan bumi. Kita tembus kesadaran materi kita, yuk kita lampaui. Jangan materi terus mempertuhankan kita. Kita diberi uang, diberi harta oleh Allah, itu jalan kita untuk pulang kepada Allah, bukan jadi penjara bagi kita sendiri. Harta yang akan dibawa pada saat kalian pulang nanti, semua yang kalian bagikan, semua yang kalian gunakan untuk membahagiakan orang, bukan yang kalian kumpulkan. Bukan. Lampaui itu. Begitu kita melampaui kesadaran materi, masuk kesadaran energi. Terus ke sana sampai puncaknya kita menemukan kesadaran Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apa yang kalian lakukan ketika sholat? Hanya mengatakan kalimat itu, tetapi tidak merasakan kalimat itu. Bohong besar. Harusnya pada saat mengatakan ini wajjahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Harusnya wajahmu berhadapan dengan wajahnya. Harusnya seperti itu. Bergetar sholatmu. Kita hanya di mulut saja. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita tidak merasakan pengalaman apa-apa ketika sholat itu. Kenapa? Kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang kita sembah itu. Makanya Ibrahim sebelum mengatakan kalimat itu, beliau mencari dulu siapa jati diriku, siapa Tuhanku. Bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Jelas bukan bintang yang biasa, jelas bukan bulan yang biasa, jelas bukan matahari yang biasa. Itu bintang yang ruhani, itu bulan yang ruhani, itu matahari yang ruhani. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman,
Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Aku telah menciptakan dua matahari, wahai hamba-hambaku. Dua matahari. Yang satu terbit dari timur, yang satu terbit dari barat. Timur dan barat itu simbolis. Timur melambangkan materi, barat melambangkan ruhani. Makanya kiamat akan terjadi saat matahari terbit dari barat. Kita memahaminya benar-benar matahari terbit dari barat. Itulah kebodohan. Kebangkitan kesadaran akan terjadi dalam diri kita kalau kita sudah menyaksikan matahari ruhani di dalam diri kita. Karena selama ini kita harus menyaksikan matahari yang di luar saja. Makanya proses fotosintesa dalam tubuh kita hanya terbatas pada proses fotosintesa jasmani. Proses fotosintesa ruhani tidak terjadi. Kenapa? Mataharinya belum kita temukan. Dan siapa yang sudah menemukan itu? Luar biasa. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Luar biasa hadir. Itu bisa dialami semua orang bagi mereka yang mau. Yahdillahu linurihi mayyasha. Terang benderang pikiran kita, terang benderang jiwa kita. Dalam terang tidak mungkin ada salah persepsi. Dalam terang tidak mungkin ada salah proyeksi. Dalam terang tidak mungkin ada buruk sangka. Semua kesalahan itu terjadi karena kita melihat dalam gelap. Akibatnya kita beragama hanya meraba-raba, tidak tahu juntrungan yang sesungguhnya. Itu yang membuat selama ini kita tidak naik kelas. Saya tidak tahu. Tadi begitu saya duduk di sini, padahal saya juga tidak mempersiapkan ini. Tiba-tiba tangan saya ingin membuka Quran surat Ar-Rahman ini. Padahal saya sudah menyiapkan slide untuk diperlihatkan. Tapi saya disuruh untuk bicara ini saat ini. Saya juga tidak tahu. Hadirin, ini keistimewaan manusia. Artinya kita semua diberi kesempatan untuk menembus sempadan langit dan bumi. Karena kita diberi sultan. Tugas kita sekarang apa? Temukan sultan itu di mana. Temukan kekuatan itu di mana. Dan kekuatan itu adalah ilmu. Nah, kalau berbicara ilmu, ilmu yang mana yang bisa menembus sempadan langit dan bumi? Cuman satu ilmu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ilmunya cuma satu. Nama ilmunya uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah itu? Jelas, di Quran dijelaskan. Liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah. Uswatun hasanah itu adalah ilmu tentang cara mencapai Allah. Begitu kita dapat ilmu itu, dan hari ini kita bisa mencapai Dia yang lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Wal yaumal akhir, di hari kemudian, wa zakarallaha katsira, kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Logik sekali ayat itu. Sayang ayat itu jarang dibahas.